Mentari senja telah tenggelam, hujan turun, mulai terjatuh. Saya buka kajian dengan salam dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma nawir qulubana bil Qur'an, wa zayyin akhlaqana bil Qur'an, wa najjina minan nari bil Qur'an, wa adkhilna fi jannati bil Qur'an. Ya Allah, terangilah hati kami dengan Al-Qur'an. Oh, deep mood, Bu Cut. Dan selamatkanlah kami dari api neraka dengan Al-Qur'an. Dan masukkanlah kami ke dalam surgamu dengan Al-Quran yang kami pelajari dan kami baca setiap hari. Bapak dan Ibu, mari kita masuk ke acara yang utama, yaitu penguraian ayat secara gramatikal Al-Hasani. Ayat yang dibahas pada pagi hari ini adalah surat Al-An'am ayat 12. Yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani. Pagi hari ini Ustadz didampingi oleh Ibu Nunung Trihastuti dari kelas GGF 13. Baik, sebelumnya saya mau menyapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga sehat selalu. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Ibu Nunung Trihastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cut. Semoga sukses ya Ibu. Amin ya Allah. Makasih Ibu Cut. Kami dari MC menyemangati Ibu dengan memakai kerudung pink pada pagi hari. Iya, terima kasih Bu Cut dan Ibu-Ibu semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penguraian ayat secara gramatikal. Silakan kepada Ustadz dan Ibu Nunung. Bujut. Sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin musyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini, pagi hari yang damai ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kita tidak bisa bayangkan, andai saja kita bukan beragama Islam, entah di mana kita berada sekarang. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintahnya. Dan juga mudah bagi kita jauh dari larangannya. Nah, pagi ini mudah bagi kita untuk membuka ayat-ayat Quran. Pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pada pagi ini juga kita gunakan untuk membesarkan ayat-ayat Allah. Dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur,
Semoga usia yang kita jalani ini selalu bernilai ibadah di mata Allah. Kita tidak mau lagi ada perbuatan kita, ada tutur kata kita, ada langkah kita yang bernilai maksiat. Semuanya kita pengen nilainya ibadah. Karena waktu sudah tinggal sedikit lagi, andai saja masih ada perbuatan maksiat kita takut nggak sempat bertobat kita kepada Allah. Dan pada pagi hari ini yang sangat spesial, Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang. Hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah, Bapak Ibu di sini semuanya dipilih oleh Allah. Selawat, beriring salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, orang yang paling kita cintai, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau, sampai akhir zaman nanti, dan termasuk kita ada di dalam. Kita berharap kelak nanti dia berisab, berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan beliau pun mengajak kita bersama-sama memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita pengen bertetangga dengan Rasulullah, agar setiap hari kita berjumpa dengan beliau. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Setinggi itu amat doa kita, setinggi betul harapan kita. Hujah kita hanya satu, kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan sesama orang-orang yang mencintai. Nah, kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat ke-12. Alhamdulillah pada pagi ini kita didampingi oleh Bu Nunung Trihastuti. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya Rizal. Bu Nunung posisi di mana ini? Saya posisinya di Palembang, Buya. Oh, Palembang. Ya, Oh, gitu juga. aslinya Lampung sih, Buya. Oh, siapa yang ngajak Ibu Nunung ke Al-Sani siapa? Waktu itu Ustazah Kamila, Buya. Ketemu di kumpul ngaji kakak Kamilah. Kamila. Kamilah ya. Oh, oke. Kapan diajaknya? Bulan April, Buya. Bulan Oke. April yang lalu. Oh, berarti masuk dalam perjalanan ya. Iya, Buya. Alhamdulillah. Gimana? Ibu dulu pernah belajar atau belum? Selain di sini saya ada belajar, Buya, tapi Zoom-nya ratusan orang dan kita nggak Apa-apa. Oke, bisa disebutin ya. Oke, pernah belajar ya. Iya. Oke, semuanya belajar sama baik. Di mana aja bagus kok. Cuman mungkin beda-beda cara, beda-beda metode ya. Iya, Oke. iya. Nah, sekarang apa yang merasakan pada saat baca Quran sekarang? Alhamdulillah, Buya, setelah di Al-Hasani saya benar-benar mengerti karena yang saya ikuti yang lain itu kan Zoom-nya rame ya, terus Oh, bahasa Arab gitu, jadi banyak nggak ngerti. Tapi di sini kan kita ya seperti Buya kayak kata kerja perintah seperti itu yang bahasa Indonesia jadi lebih bisa lebih diterima, cepat Buya. dipahami ya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang udah siap Bu Nunung ya? Ya, insya Allah, Buya. Itu Ibu Nunung yang bersama kelas Pak Joko dan Bu Sispa ya. Iya. Oke. Begitu waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya kepada Bu. Silakan Bu Nunung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahluk uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas sami'ul alim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani selaku penyusun sekaligus pembina gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat,
dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru pembimbing gramatikal dan tahsin Al-Quran metode Al-Hasani, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu peserta Zoom kajian Ba'da Subuh yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa menghadiri Zoom kajian Ba'da Subuh ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur yang tidak terhingga dan ucapan terima kasih kepada Buya Rizal yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengurai ayat Al-Quran mendampingi Buya pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih juga kepada guru-guru pembimbing kelas gramatikal Al-Quran dan tahsin Al-Quran metode Al-Hasani, khususnya kepada pemimpin kelas GGF 13, Ustadz Joko dan Ibu Sispa, yang rasanya saya belum pernah bertemu guru yang penuh kesabaran dan ikhlas membimbing dalam mengurai ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keikhlasan beliau berdua. Dan juga untuk para guru gramatikal dan tahsin di Al-Hasani. Sehingga kami sebagai murid merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam belajar mengurai ayat Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita memperoleh syafaatnya kelak di kemudian hari. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Bapak Helmi, Bapak Hadril, Bapak Saad Murdi, dan Bapak Ibu yang selalu berperan aktif dalam kajian Ba'da Subuh setiap harinya. Saya juga berterima kasih kepada Ustazah Kamila yang telah mengajak saya bergabung dengan Al-Hasani. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau. Dan juga terima kasih kepada semua teman-teman belajar di Al-Hasani yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Saya berdoa semoga Buya Rizal dan keluarga serta kita semua yang sedang belajar dan mengajar Al-Quran di Al-Hasani ini, semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi ahlul Quran. Allah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, bisa membaca Quran setiap hari dan tidak pernah meninggalkan Quran, bisa terus mempelajarinya, mengajarkannya, mentadaburinya, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari, serta semoga Allah jadikan hal-hal yang kita pelajari ini menjadi sarana dinaikkannya derajat kita di surga setingkat demi setingkat. Hingga kelak kedudukan kita bisa seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia hingga taat kepada Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum memulai surat Al-An'am ayat 12, perkenalkan saya membaca sebuah pantun. Baca Quran di waktu pagi. Hati tenang penuh cahaya. Kelak bersama malaikat suci, tempatkan di surga yang mulia. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, uraian surat Al-An'am akan saya awali dengan membacakan Quran surat Al-An'am ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli man ma fis samawati wal ard. Kullillah kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Bismillah. Penggalan surat Al-An'am ayat 12 ini saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama terdiri dari 8 penggalan 1 hingga 8. Penggalan pertama kul, penggalan kedua li, penggalan ketiga man, penggalan keempat ma, penggalan kelima fi, penggalan keenam as-samawati, penggalan ketujuh wa, penggalan kedelapan al-ardi. Bagian 2 terdiri dari 7 penggalan 9 hingga 15. Penggalan ke-9 adalah kul, penggalan 10 li, penggalan ke-11
Allahi, penggalan ke-12 kataba, penggalan ke-13 ala, penggalan ke-14 nafsihi, penggalan ke-15 rahmata. Bagian ketiga terdiri dari 10 penggalan, penggalan 16, 3, 2, 5. Penggalan ke-16 adalah la, penggalan ke-17 ya jemaah, penggalan ke-18 na, penggalan 19 kum, penggalan ke-20 ila, penggalan ke-21 yaumil qiyamati, penggalan ke-22 la, penggalan ke-23 roiba, penggalan ke-24 fi, penggalan ke-25 hi. Bagian keempat terdiri dari 7 penggalan, penggalan ke-26 hingga ke-32. Penggalan ke-26 alladzina, penggalan ke-27 khasiru, penggalan ke-28 anfusahum, penggalan ke-29 fa, penggalan ke-30 hum, penggalan ke-31 la, penggalan ke-32 la yu'minun. Penggalan ke-1 kul. Bentuknya adalah kata kerja perintah. Cirinya sukun di akhir kata, asalnya sebelumnya dari KKSAD atau kata kerja sekarang akan datang, takulu. Pelakunya anta, akar katanya koala menjadi kola. Berlaku kaidah 1 huruf sia P5, di dalam KKSAD huruf sia di tengah kembali ke bentuk aslinya. Dan juga berlaku poin 2, di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada di kamus Mahmud Yunus 360 yang artinya engkau katakanlah. Penggalan kedua li adalah huruf bermakna yang artinya milik di Munawir 1245. Penggalan ketiga man, huruf bermakna yang artinya siapa yang. Penggalan keempat ma yang artinya apa yang. Penggalan kelima fi merupakan huruf jar yang artinya di dalam. Penggalan keenam as-samawati. Bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan alif lam. Ciri jamaknya sesuai kamus. Asalnya as-samawata karena dipengaruhi huruf jar menjadi as-samawati. Kata benda tunggalnya samau. Akar katanya samawa menjadi sama. Di sini berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2. Di mana huruf sia di akhir akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya samaun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Pola kata benda jamaknya fa'alatun. Ada di Mahmud Yunus 180 yang artinya langit. Penggalan ke-7 wa merupakan huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-8 al-ardi. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya al-ardu. Ciri kata bendanya didahului alif lam. Al-ardu menjadi al-ardi karena dipengaruhi huruf jar yang mengkasrohkan kata benda setelahnya. Akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir 18 yang artinya bumi. Arti bagian 1, engkau katakanlah milik siapa apa yang ada di langit dan di bumi. Bagian kedua, penggalan ke-9 kul. Bentuknya kata kerja perintah, ciri sukun di akhir kata, asalnya dari KKSAD takulu, pelakunya anta, akar katanya koala menjadi kola, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5 dan poin 2, pola kata kerjanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus 360 yang artinya engkau katakanlah. Penggalan ke-10 li merupakan huruf jar yang artinya milik. Allahi, penggalan ke-11 yang artinya Allah. Penggalan ke-12 kataba,
merupakan kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya kataba. Pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus 366 yang artinya dia telah menetapkan. Penggalan ke-13 ala merupakan huruf jar yang artinya atas. Penggalan ke-14 nafsihi merupakan kata benda majemuk. Cirinya di kata pertama kata benda dan tidak ada alif lam dan tanwin, dan kata keduanya adalah merupakan kata ganti milik. Kata pertama nafsi merupakan kata benda kata kerja objek tunggal, aslinya nafsan karena dipengaruhi huruf jar menjadi nafsin dan ber-KBM dengan kata ganti hi menjadi nafsin. Akar katanya nafisa. Ada di Mahmud Yunus 461-462 yang artinya diri. Kata kedua hi merupakan kata ganti milik yang artinya nya, arti KBM-nya dirinya. Untuk penggalan ke-15 ar-rahmata, bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Ciri kata bendanya diawali dengan alif lam. Ciri objek tunggalnya berakhiran fathah. Akar katanya rohima. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'latun. Ada di Munawir 483 yang artinya rahmat. Arti bagian 2. Engkau katakanlah milik Allah, dia telah menetapkan rahmat atas dirinya. Bagian ketiga, penggalan ke-16, la merupakan huruf bermakna yang artinya sungguh. Penggalan ke-17, ya jema'al, bentuknya adalah kata kerja sekarang atau akan datang. Aslinya ya jema'u, karena diawali lam menjadi ya jema'ah. Ciri kata KKSAD diawali dengan huruf ya, diakhiri dengan domah. Pelakunya huwa, akar katanya jama'ah, pola kata kerjanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus 91 yang artinya dia akan mengumpulkan. Penggalan ke-16 na, aslinya inna yang artinya benar-benar atau sesungguhnya. Penggalan 19 adalah kum, merupakan kata ganti yang artinya kalian. Penggalan ke-20 ila merupakan huruf jar yang fungsinya mengkasrohkan kata benda setelahnya yang artinya kepada. Yaumil qiyamati merupakan kata benda majemuk di penggalan ke-21. Ciri KBM-nya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda keduanya akhiran kasroh. Kata benda pertama yaumi merupakan kata benda murni. Aslinya yauman menjadi yaumin dipengaruhi huruf jar. Ber-KBM menjadi yaumi. Pola kata bendanya fa'lun ada di Mahmud Yunus 510 yang artinya hari. Kata benda kedua al-qiyamati merupakan kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya qiyamatan karena ada alif lam menjadi qiyamatin dan akar katanya adalah koma, ada di Mahmud Yunus 362 yang artinya hari. Arti KBM-nya hari kiamat. Penggalan kedua-dua, la merupakan huruf bermakna yang artinya tidak ada. Penggalan kedua-tiga, roiba. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal sesuai kamus. Roiban menjadi roiba karena ada pengaruh lam alif. Akar katanya royaba menjadi roba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus 150 yang artinya keraguan. Penggalan kedua 4 fi merupakan huruf bermakna yang artinya pada. Penggalan kedua 5 hi merupakan kata ganti.
Arti bagian ketiga, sungguh dia benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, tidak ada keraguan padanya. Bagian keempat, penggalan ke-26, alladzina merupakan kata penghubung jamak, yang artinya orang-orang yang. Penggalan ke-27, khasyiru merupakan kata kerja lampau, ciri-ciri di akhir kata berakhiran waw sukun alif. Pelakunya hum, akar katanya khosyiro, pola kata kerjanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus 116 yang artinya mereka telah merugi. Penggalan ke-28, anfusahum merupakan kata benda majemuk, ciri-ciri KBM-nya di kata pertama adalah kata benda, di kata kedua adalah kata ganti milik. Anfusa merupakan kata benda kata kerja objek jamak. Kata benda tunggalnya nafsun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Akar katanya nafisa. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda jamaknya af'ulun. Ada di Mahmud Yunus 461 dan 462 yang artinya diri-diri. Kata kedua, kata ganti milik hum yang artinya mereka. Arti KBM-nya diri-diri mereka. Penggalan ke-29, fa merupakan huruf bermakna yang artinya maka. Penggalan ke-30 hum merupakan kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-31 la merupakan huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-32 yu'minuna bentuknya kata kerja sekarang atau akan datang, ciri-ciri diawali yu, diakhiri dengan waw sukunna, pelakunya hum, akar katanya amina, pola kata kerjanya af'ala. Ada di Mahmud Yunus 49 yang artinya mereka sedang atau akan beriman. Arti bagian 4, orang-orang yang mereka telah merugikan diri-diri mereka sendiri sebab mereka tidak beriman. Arti keseluruhan Al-Quran surat Al-An'am ayat 12. Engkau katakanlah milik siapa apa yang ada di langit dan di bumi. Engkau katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan rahmat atas dirinya. Sungguh dia benar-benar akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang mereka telah merugikan diri-diri mereka sendiri sebab mereka tidak beriman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mumtaz. Selamat Bu Nunung. Terima kasih Bu Cut, Bu ya. Gimana rasanya Bu Nunung? Alhamdulillah Bu ya, lega rasanya dan sangat Ah, bersyukur ya. iya, Mumtaz ya Bu Nunung ya. Ini baru pertama kan ini ya. Bapak. Iya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Nunung bisa selalu membaca Al-Quran. Sekarang sehari-hari Bu Nunung apa nih kegiatannya? Gimana Bu ya? Kegiatan sehari-hari sekarang apa nih? Oh, kegiatan sehari-hari. Tadinya saya kerja di BUMN Bu ya selama 26 tahun Di mana tuh? di Bank BNI. Tapi saya Ah, ragu. Jadi saya resign di 2021. Kalau sekarang saya penjual tanaman hias Bu ya. Jadi sama suami usaha itu aja. oh, Alhamdulillah. Kenapa resign dulu? Kenapa Bu ya? Faktor resign-nya apa? Saya ragu Bu ya nanti kalau saya dapat pensiun. Saya Hah? nggak tahu, saya merasa ragu di akhir-akhir. Jadi Ragu? sudah nggak sesuai juga Bu ya. Ketika disuruh menjual produk pinjaman, saya udah nggak mau lagi. Jadi ya saya pikir Bismillah Bu ya. Saya resign. Oke. Makasih Bu Nunung ya. Mudah-mudahan Terima bisa kasih Bu istiqomah ya. bersama Al-Quran ya. Ya Bu ya, Baik, jazakallah. Bapak Ibu semuanya. Itu tadi surat Al-An'am ayat ke-12. Nah, silakan buka Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Nah, katakanlah. Itu kul. Wallahu ahad. Katakanlah. Dia Allah Maha Esa. Banyak kul ya. Kul katakanlah. Dia bentuknya KKP. Insya Allah semua orang-orang yang ada di Alsani untuk dibilang kul udah tahu deh mereka ya.
berasal dari kata saya di takulu, dibuang ta, tidak sukun, tidak perlu tambah alif, lamnya disukunkan, karena waw sukun, lam sukun berurutan, waw hilang, menjadi kul. Kul katakan, liman mampis samawati wal ard. Liman, bagi siapa atau milik siapa? Milik siapa? Mampis samawati wal ard. Milik siapa? Apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, jadi siapa yang ada di langit atau di bumi? Kul, katakanlah, jawab. Lillah, milik Allah. Semua apa yang ada di langit dan di bumi, yang kering, yang basah, yang bertiup, yang gelap, yang terang, yang bersembunyi, yang nyata, yang besar, yang kecil, itu semuanya adalah lillah, milik Allah. Tidak ada satupun yang ada di alam jagat raya ini milik selain daripada Allah. Termasuk kita di dalam. Kita milik Allah. Kita hanya hak pakai. Hak semua sepenuhnya milik Allah. Nah, kemudian kataba Allah nafsi. Kataba, dia telah menetapkan. Siapa tadi? Allah. Dia telah menetapkan ala nafsi atas dirinya ar-rahmah. Kasih sayang. Jadi Allah itu tidak pernah zalim kepada para hambanya. Walaupun terjadi sesuatu pada kita, kita tinggal introspeksi diri aja. Rumusnya, kalau kita terasa sesuatu, cek diri kita. Jangan ditanya Allah, kenapa saya begini ya Allah, kenapa saya miskin ya Allah. Tidak, cek diri kita. Karena Allah itu adalah Maha Pengasih, Penyayang. Jadi dia telah menetapkan kata bala nafsihi ar-rah. Dia menetapkan pada diri sendiri kasih sayang. Maka di bawah aras itu tertulis rahmat Allah mendahului murka. Murka itu belakangan itu, udah nggak ada lagi jalan. Nanti akan diperdalam oleh Pak Sa'ad. Kemudian laya jama'annak, sungguh natastik sungguh dia akan mengumpulkan kalian ila yaumil kiamah, pada hari kiamat, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalam. Kita tidak akan pernah ragu pada hari kiamat. Pada hari kiamat semuanya nanti kan ditanya apa yang kita kerjakan. Jadi di sini la raiba, tidak ada keraguan. Kemudian allazina, orang-orang yang khasir, mereka telah merugikan anfusahum, diri mereka sendiri. Yang merugikan fahum la disebabkan mereka tadi yu'minuna, tidak beriman. Mereka betul-betul tidak beriman. Tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada ada pertanyaan mungkar nakir di kubur, tidak percaya ada surga dan neraka. Setelah meninggal, biasa begitu aja. Kalau kita enggak, hidup di dunia ini adalah jembatan untuk menuju akhirat. Hidup sesungguhnya adalah nanti di akhirat kelak. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi surat Al-An'am ayat ke-12 yang sudah dibacakan Mumtaz oleh Ibu Nung. Semoga menolong istiqamah dan kita semua juga bisa istiqamah. Amin. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang salah ucap kami tadi, ada salah kata. Untuk itu kami mohon dibukakan itu maaf sebesar-besarnya. Itu berasal dari diri kami sendiri. Kalau ada yang benar, yang pas untuk Bapak Ibu, itu percayalah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu semuanya, kami kembalikan kepada Bu Citrayati untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Citrayati. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah tadi penguraian surah Al-An'am ayat 12 yang telah disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani yang pagi ini didampingi oleh Ibu Nunung Trihastuti. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat dunia dan akhirat.